Rahmatullah wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu wal akhawat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla yang Allah karuniakan kepada kita di kesempatan malam yang mulia ini dan malam yang berbahagia ini. Kita diberikan taufik oleh Allah, kesempatan untuk bisa terus belajar. Dan alhamdulillah kita sudah ambil bab yang ke-9 dari Sahih al-Imam al-Bukhari di dalam Kitabul Ilm. Dan pada kesempatan malam hari ini, setelah kita mengucapkan salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan ambil al-babul ashir, bab yang ke-10. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu dulu sebelum berkata dan sebelum berbuat. Jadi ilmu dulu, baru ngomong. Punya bukti dulu, punya dalil dulu, ketahui dengan dalil-dalilnya dulu, baru berbicara. Apalagi beramal. Dikatakan oleh Mujahid rahimahullah, al-ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal, praktik. Dan ingat, ini maksud dengan ilmu adalah ad-dalil. Qala Allah, qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Al-Bukhari rahimahullah membawakan beberapa dalil di sini. Liqaulillahi ta'ala. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat yang ke-19, apa kata beliau? Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ilmu ilah. Pelajarilah. Karena jalan untuk mendapat ilmu itu belajar. Annahu la ilaha illallah. Bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Belajarlah tauhid. Apa kata Imam Al-Bukhari tentang ayat ini? Fabada'a bil ilm. Maka Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu dulu. Ketahui dulu dengan dalil-dalilnya, itu dikatakan ilmu. Ma'rifatul ma'lum ala ma huwa alaih. Mengenal segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya, itu nama ilmu. Kalau barangnya putih, kenali dia putih. Kalau barangnya merah, kenali dia merah. Kalau itu perintah Allah, ketahuilah itu benar-benar perintah Allah, bukan abal-abal. Maka ini dikatakan, ya, makna dari fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilm. Ilmu dulu, ketahui dulu. Wa annal ulama hum warathatul anbiya. Dan para ulama adalah pewaris para nabi. Tapi apa yang diwarisi? Warathul ilm. Yang diwarisi adalah ilmu.
Ilmu yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an was sunnah. Ilmu tauhid, ilmu sunnah. Ilmu tentang kesyirikan, ilmu tentang bid'ah, bukan membela bid'ah. Bukan membela kesyirikan, apalagi menjajankan kesyirikan. Man akhadha atau man akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Siapa yang mengambil ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, warisannya Nabi, maka dia mendapat warisan yang banyak. Dan di sini bedanya antara warisan orang tua dengan warisan para nabi. Warisan orang tua semakin dibagi oleh anaknya semakin berkurang. Warisannya para nabi alaihi salatu wassalam semakin dibagi semakin banyak. Kenapa? Setiap hari kita mendapatkan tambahan ilmu. Kemudian wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu agama ini, Allah mudahkan jalannya masuk ke dalam surga. Karena di dalam agama ini diajarkan mana jalan surga, mana jalan neraka. Ma min amalin yuqarribukum minal jannah wa yubaidukum minan nar illa wa qad buyyina lakum. Amalan apapun yang mendekatkan kalian dari surga dan menjauhkan kalian dari api neraka, melainkan sudah dijelaskan semuanya. Tidak ada yang tersisa sama sekali. Jadi siapa yang berjalan? Maka ini pentingnya ar-rihlah fi talabil ilm. Berangkat mencari ilmu itu. Ya. Wa qala jalla dzikruh. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama" dalam surat Fatir ayat 28. Sesungguhnya hambanya yang takut kepada Allah itu adalah yang alim. Dikhususkan yang takut kepada Allah yang alim, yang tahu tentang Allah. Maka itu sebabnya dikatakan kafa bil ilmi khasyatan oleh Ibn Mas'ud dan yang lainnya. Cukuplah orang itu dikatakan ilmu, dia takut melanggar, takut melakukan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Kenapa dia tahu ini siksanya, ini hukumannya, ini dosanya? Maka di sini juga menunjukkan fadlul ilm, keutamaan ilmu. Demikian juga di dalam suratul Ankabut ayat 43. Wa ma yaqiluha illal alimun. Perumpamaan yang Allah Azza wa Jalla buat itu tidak ada yang memahaminya kecuali orang-orang alim. Maka di sini juga menjelaskan bagaimana kemuliaannya orang berilmu di atas keumuman manusia ini. Kemudian di dalam suratul Mulk ayat yang ke-10, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sekiranya kita ini ya, kita dengar ayat-ayat Allah, kita fahami ayat-ayat Allah, ilmu yang datang dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Maka ilmu ini menyelamatkan orang, ilmu kitab was sunnah. Gunakan akal ini, gunakan pendengaran ini untuk mendengar ilmu tersebut, kita selamat dari api neraka. Nah, betapa banyak orang mendengar tapi tidak mendengar. Orang melihat tapi tidak melihat. Orang mendengar tapi dia tuli, orang melihat tapi dia buta. Orang berbicara tapi dia bisu. Kenapa? Tidak digunakan untuk mendengarkan Alkitab was sunnah. Tidak digunakan untuk melihat dalil. Ya. Tidak digunakan untuk membicarakan al-dalil, Al-Quran was sunnah. Kemudian dalam surah Az-Zumar ayat 9, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tidak mungkin akan sama. Maka itu sebabnya dikatakan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri bahwasanya orang yang belajar ilmu agama ini lam yalbath, tidak lama, illa yura, melainkan nampak dilihat pengaruh ilmu itu fi ya takhasyu'ihi, khusyuknya, akhlaknya, ibadahnya, nampak pengaruhnya. Kenapa? Enggak sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ibadahnya orang berilmu pakai dalil. Orang yang tidak punya ilmu tidak punya dalil, ikut-ikutan. Ya. Kemudian Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din."
Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Azza wa Jalla, Allah fahamkan dia tentang urusan agama ini. Nah, al-faham akhassu min al-ilm. Faham itu lebih spesial, lebih khusus lagi dari ilmu. Ya. Karena al-fiqh ini ya lebih khusus dari sekedar ilmu. Jadi tanda Allah Azza wa Jalla menghendaki hambanya baik, dia fahamkan dia urusan agama. Urusan agama tidak ada jalan memahaminya kecuali dengan al-ilm, belajar. Kemudian Nabi SAW juga menegaskan innamal ilmu bitta'allum. Ilmu bisa didapatkan dengan belajar. Tidak bisa ilmu itu dengan keturunan. Bakat boleh, ya, gen iya. Tapi namanya ilmu Islam harus belajar. Ya, tidak bisa dengan bertapa. Harus dipelajari sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Akhi lan tanala al-ilm illa bi sittatin. Wahai saudaraku, engkau tidak bisa mendapatkan ilmu itu kecuali dengan 6 perkara. Di antaranya dzaka, harus cerdas, wa hirs, semangat, giat, wa ijtihad, sungguh-sungguh, wa bulughah, punya bekal, wa irsyadu muallimin, bimbingan seorang guru, ya belajar. Wa tulu zamanin, dan membutuhkan dan memerlukan masa yang panjang, waktu yang panjang. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, Jundub bin Junadah, "Law wada'tum as-samsamah ala hadhihi wa asyara ila qafah, thumma dhanantu anni umfidhu kalimatan sami'tuha min Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an tujizu alayya la anfadhtuha." Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari, beliau mengatakan, sekiranya kalian meletakkan pedang yang tajam di leherku, ya, kemudian aku mengira aku melaksanakan satu kalimat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kalian melarangku, la anfadzuha, aku tetap akan laksanakan, aku sampaikan kalimat tersebut. Jadi ancaman tidak menghalangi beliau untuk menyampaikan ilmu yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk mengamalkan ilmu yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan tentang firman Allah surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin, jadilah kalian rabbani, bima kuntum tuallimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun, dengan sebab kalian mengajarkan Alkitab dan kalian mempelajari Alkitab. Apa arti kunu rabbaniin? Jadilah rabbani. Rabbani hukama, fuqaha, alim dan bijak. Dan orang tentunya tidak bisa akan bijaksana tanpa ilmu. Karena dengan ilmu dia akan bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, wa yuqal, dan dikatakan apa arti rabbani? Generasi rabbani alladzi yurabbin nas bisigari qabla kibarihi, mengajarkan manusia ini ilmu yang bisa cepat difahami dulu, yang sampai akalnya ke sana, nalarnya ke sana, sebelum mengajarkan ilmu-ilmu yang besar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dalil-dalil yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Quran, Al-Hadis, Athar, disebutkan beberapa faedah oleh para ulama. Kita yang pertama, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah berkata, Imam Al-Bukhari mengatakan bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu, berilmu dulu, baru diucapkan dan baru diamalkan. Beliau membawakan ucapan Ibnu Al-Munayyir, arahada bihi. Apa maksud Imam Al-Bukhari membawakan bab ini? Annal ilma, bahwasanya ilmu itu syartun fi sihhatil qali wal amal. Jadi punya dasar, punya dalil dulu. Karena ingat, al-ilmu itu dalil. Ya, dimaksud dengan ilmu dalil, Al-Quran was sunnah. Masalah umum harus punya pembuktian.
Ya, masalah agama harus punya dalil, bukti. Bukti agama Al-Quran was sunnatus sahihah. Ilmu itu adalah syartun fi sihhatil qali wal amal. Syarat sahnya orang berucap, syarat sahnya orang beramal. Ya. Syarat sahnya orang berucap, berkata, syarat sahnya orang beramal. Sehingga apa? Setiap ucapannya didukung oleh dalil. Qala Allah, qala Rasuluh. Kemudian tidak semua orang berdalil juga tetap tepat pendalilannya. Maka oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwasanya setiap dalil itu membutuhkan dua perkara. Pertama Al-Quran. Ya, jelas Al-Quran. Sahih. Bukan Quran palsu. Yang kedua maknanya. Sesuai dengan pemahamannya salaf. Yang kedua hadis. Membutuhkan dua juga. Pertama hadisnya harus sahih. Setelah dia sahih, pemahamannya syarah hadis itu bagaimana? Apakah sesuai dengan pemahamannya salafus saleh? Ingat kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah dan mengimani yang datang dari Allah, Al-Quran dan wahyu, ala muradillah, menurut kemauannya Allah. Dan kalamullah itu yusaddiqu ba'duhu ba'dha. Satu sama lain saling membenarkan. Bukan satu sama lain saling mendustakan. Maka kalau ada yang mempertentangkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, maka ini adalah orang-orang fahdharu, tinggalkan dia. Orang yang tidak beres agamanya dan ilmunya. Demikian juga hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa amantu bi Rasulillah, aku beriman kepada Rasul, wa bima ja'an Rasulillah, dan apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala muradi Rasulillah, menurut kemauannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikuti keinginannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fala yu'tabaran illa bihi. Suatu amalan, suatu ucapan enggak mu'tabar, enggak dianggap, tidak diterima kecuali dengan al-ilm. Fahuwa mutaqaddimun alaihima. Maka ilmu ini didahulukan sebelum diucapkan, sebelum diamalkan. Karena ilmu itu membenarkan niat dan ilmu itu membenarkan amalan. Nah, ini pentingnya. Ilmu itu membenarkan niat, membenarkan amalan. Tidak bisa orang mengatakan, wah dakwah nanti ilmu belakangan. Hada jahil. Tidak bisa. Dia yang akan membenarkan amalan, dia akan membenarkan niat, ilmu. Ya. Fanabbah al-musannif mengingatkan, ya, supaya jangan terfikir ilmu itu tidak berguna kecuali diamalkan. Ya. Dengan mengentengkan ilmu dan meremehkan menuntut ilmu. Kemudian berikutnya, fabada'a bil ilm. Setelah membawakan ayat fabada'a bil ilm, Allah Azza wa Jalla, kata Imam Al-Bukhari, memulai dengan ilmu. Ya. Fa'lam, baru wastaghfir. Ucapan ini meskipun dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ini maksud juga umat beliau. Dan Sufyan ibn Uyainah berdalil dengan ayat ini tentang keutamaan al-ilmu. Ya. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asbahani rahimahullah dari jalan Ar-Rabi' bin Nafi', beliau membaca ayat ini lalu mengatakan, alam tasma', tidakkah engkau mendengar, annahu bada'a bihi, Allah Azza wa Jalla memulai dengan ilmu. Setelah ilmu baru diperintahkan untuk beramal. Punya dasar dulu. Maka itu sebabnya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala mengatakan, apa kata beliau? Man amilah, ya, barang siapa yang berbuat bila tanpa ilmu, kana ma yuslih akthar mimma yuslih, maka dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Man abadallah bighairi ilm,
Barang siapa beribadah kepada Allah tanpa ilmu, kana ma yufsid aktsar mimma yuslih. Dia akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Kemudian di antara faedah juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu. Ini merupakan kesempurnaan para anbiya alaihimus salatu wassalam. Bagaimana? Ya, dan besarnya, agungnya nasihat mereka kepada umat. Dan sempurnanya nikmat Allah Azza wa Jalla kepada umat. Allah jauhkan segala penyakit. Allah tutup segala perkara yang mengindikasikan bahwasanya para nabi itu sama seperti para raja yang menginginkan dunia dan kerajaannya. Allah jaga nabinya dari itu, bahwasanya para nabi itu kalau meninggalkan harta itu sedekah yang diwariskan hanya ilmu semata. Dan tentu hanya ini yang bermanfaat. Idza mata ibnu Adam inqata anhu 'amalu illa min thalath. Apabila anak Adam meninggal dunia, terputuslah segala sesuatu kecuali dari 3 perkara. Salah satunya ilmu yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Ilmunya para nabi tidak ada yang tidak bermanfaat. Cuma tinggal kita ingin ambil manfaat apa tidak. Kemudian di antara faedah juga Nabi SAW mengatakan man akhadhahu akhadha bihadhin wafirin. Siapa mengambil ilmunya Nabi, dia mendapatkan warisan yang banyak. Ya, bagian yang paling besar, yang paling bermanfaat apabila manfaatnya kepada hamba itu terus-menerus. Tidak ada manfaat yang terus-menerus kecuali ilmu dan agama. Ya. Kalau kita mati tetap bermanfaat. Kenapa? Karena ilmu tersebut sebagaimana disebut oleh Nabi SAW, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Adapun hartanya selesai, habis. Ketika meninggal dunia, habis. Itulah dia beberapa faedah dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian faedah dari bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaihim, yang kalau kita ringkas intinya beberapa poin. Poin yang pertama, bahwasanya ilmu adalah syarat sah niat dan syarat sah amal. Kemudian yang kedua, bahwasanya warisan yang bermanfaat adalah warisan ilmu. Tidak ada yang lain. Kemudian yang ketiga, kemuliaan orang-orang berilmu dan ciri orang berilmu adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu adalah sebab melindungi kita dari neraka. Kemudian tidak akan sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kemudian tanda Allah menghendaki hambanya baik adalah dia mendalami ilmu agama ini. Kemudian jalan untuk mendapatkan ilmu harus belajar. Tidak bisa dengan cara bertapa atau dengan diwariskan, melainkan harus dengan belajar. Kemudian di antara faedah juga dalam dalil bab ini adalah keteguhan dalam menyampaikan ilmu dan tidak boleh terhalang oleh ancaman apapun. Dan faedah terakhir dari bab ini adalah dalam menyampaikan ilmu tentunya dengan sistematis, mulai dari perkara
yang kecil, kemudian yang besar, yang gampang difahami, mudah difahami, kemudian bisa untuk diamalkan. Itulah dia beberapa faedah dari bab ini. Kemudian kita masuk ke al-babul hadi asyar, bab yang ke-11. Qala Imam al-Bukhari rahimahullah. Imam al-Bukhari rahimahullah mengatakan babu ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluhum bil mau'izati wal ilmi kay la yanfuru. Bab sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memilih timing, waktu yang tepat untuk memberikan nasihat, menyampaikan ilmu agar para penuntut ilmu tidak lari dari ilmu. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala menjelaskan bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memilih waktu yang tepat dalam menyampaikan ilmu, tidak sembarangan, ya, menyampaikan nasihat supaya jangan para sahabat, supaya jangan para penuntut ilmu itu lari meninggalkan ilmu dengan sebab cara yang tidak benar. Al-Imam Al-Bukhari di sini membawakan dua hadis. Hadis yang pertama, qala haddatsana Muhammad bin Yusuf, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf, qala akhbarana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, anil A'mash, dari Al-A'mash, an Abi Wa'il, dari Abu Wa'il, an Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Apa kata Ibnu Mas'ud? Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil mau'izah fil ayyam karahat as-sa'amati alaina. Nabi sallallahu alaihi wasallam memilihkan kita waktu untuk memberikan nasihat, karena Nabi tidak mau menjadikan kita itu bosan. Jadi Nabi SAW pilih waktu dalam sepekan itu untuk menyampaikan nasihat kepada Nabi SAW, peringatan kepada para sahabat, disampaikan oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Kenapa? Nabi SAW khawatir dan tidak mau menjadikan sahabat itu bosan dan benci terhadap ilmu tersebut. Berarti apa? Ada taktik, ada teknik dalam menyampaikan ilmu ini. Kemudian hadis yang kedua, qala haddatsana Muhammad bin Bashir bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id, qala haddatsana Syu'bah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Syu'bah bin Hajjaj al-Wasit al-Basri, qala haddatsana Abu Tayyah, beliau berkata telah menceritakan kepada Abu Tayyah an Anas, dari Anas bin Malik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yassiru wa la tu'assiru, permudah jangan persulit, wa basyiru wa la tunaffiru, kasih kabar gembira jangan menakut-nakuti. Apa faedah dari hadis ini? Faedah dari hadis ini, yang pertama, annahu yajri bin nas 'ala al-muta'arab bainahum. Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga seorang alim, seorang guru, hendaklah dia melihat situasi dan kondisi mad'u, orang-orang yang didakwahi, murid-murid yang diajarkan. Maka Nabi SAW berbuat dengan melihat kebiasaan para sahabat Nabi SAW. Li'annahu bu'itha mu'alliman, karena Nabi itu diutus sebagai guru. Maka siapapun menjadi guru harus lihat kondisi mad'u, orang-orang kita dakwahi tersebut.
Wa min adatil iktsar, biasanya kalau memperbanyak itu pasti membuat orang bosan. Ini yang pertama. Jadi perlu kita lihat situasi dan kondisi orang-orang yang kita dakwahi dan sifat manusia. Kalau sudah banyak pasti bosan. Maka seorang guru hindari perkara-perkara yang membosankan. Dan bagaimana menyiasati jiwa-jiwa manusia ini, bagaimana memberikannya istirahat setelah dia kelelahan. Dan yang namanya ilmu, ya, ketika kebanyakan, ini menjadikan pemahaman itu susah masuk ke dalam otak seseorang. Maka itu sebabnya Nabi SAW bersabda, "Alaikum minal amal ma tutiqun." Beramallah apa yang kalian mampu. Fa innallaha la yamal hatta tamallu. Allah itu tidak pernah akan bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Maka lihat Nabi SAW kalau sholat sendiri panjang, tapi kalau memimpin orang sholat diringankan. Kemudian faedah yang kedua, sabilul ilm, jalan untuk menggapai ilmu itu, ya, ayyakun matluban marghuban fihi. Harus ilmu itu bagaimana dicintai. Mereka yang cinta, mereka yang minta. Nah, maka bagi guru, para ustadz, da'i, ya, hendaklah memperhatikan kapan waktunya yang pas untuk memberikan mereka nasihat dan berikan mereka apa yang mereka sangat perlukan. Mulai dari hal yang terpenting itu masalah tauhid dan akidah. Sebagaimana nasihat Nabi SAW kepada sahabatnya Mu'adz, "Innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi ayyuhidullah." Engkau akan mendatangi ahlul kitab, yang pertama kali kamu dakwahi mereka adalah ajaklah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah juga dalam hadis ini adalah jadilah para penyeru kepada kebaikan memiliki sifat bisyarah. Kasih orang kabar gembira. Kasih kabar gembira. Ya. Jangan selalu menakut-nakuti. Kasih orang optimisme. Jangan membuat orang pesimis. Senyum, sapa, tegur, sapa. Jangan bermuka masam. Jangan kaku. Jangan kasar. Karena itu adalah sifat ad-da'i ila Allah azza wa jalla, sifat orang-orang menyeru kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Karena dengan sebab itu jiwa ini akan dibuka hatinya oleh Allah azza wa jalla sehingga dia akan menerima kebenaran. Kemudian faedah dari hadis ini juga min sifat ad-da'i ila Allah azza wa jalla, di antara sifatnya para da'i ila Allah azza wa jalla at-taysir, memberikan orang kemudahan. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ma khayyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amri illa ikhtara aysarahuma ma lam yakun fihi ithma. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan dua pilihan, dia akan memilih yang termudah. Selama yang mudah itu tidak ada dosa dan tidak ada kesalahan di dalamnya.
Asyahid yang di sini para pemirsa yang dirahmatillah azza wa jalla, ilmu itu bagaimana caranya agar dicintai oleh orang? Tentunya dengan memperhatikan timing yang tepat untuk menyampaikannya. Kemudian tidak boleh terlalu banyak. Usahakan ketika mereka sedang senang mendengarnya, cukup sampai di sana, kita hentikan sehingga mereka ingin lagi, ingin lagi, ingin lagi. Dan itu yang ingin kita perbuat pada kesempatan malam hari ini. Saya kira kita cukupkan sampai di sini apa yang bisa kita ambil. Wal ilmu indallah wa sallallahu wasallam wa barak ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Dan selanjutnya kita akan